Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Gingga Yolanda, NIM 2188021 dari kelas PAI 6A, kuliah sekarang Micro Teaching kelompok A3. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pembelajaran SKI, mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu pembuka, kemudian materi pembelajaran dan juga penutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat bersama berkumpul di ruangan kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada arwah junjungan umat, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan kepada siswa sekalian untuk membersihkan ruangan kelas terlebih dahulu, karena ibu lihat masih ada sampah di sekitar Ananda, dan minta tolong diambil dan diletakkan di tempat sampah, dan setiap minggunya harus seperti itu, dan diharapkan nantinya untuk kedepannya bisa menjaga kebersihan. Yang bertugas piket bertanggung jawab terhadap kelasnya, kemudian yang anggota kelas yang lain juga bertanggung jawab atas kebersihan kelas ini. Dan satu lagi anak ibu, sebelum masuk kelas itu, sebelum guru masuk, kita itu harus membersihkan ruangan kelas terlebih dahulu, karena apabila kelas kita bersih, kelas kita nyaman, dan kelas kita akan menjadi pembelajaran yang efektif nantinya, dan kita akan terhindar juga dari macam penyakit, dan pembelajaran yang ibu berikan itu akan lebih mudah untuk dipahami karena nyaman anak ibu semuanya untuk belajar dengan ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Afdal Septiandi sebagai ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baiklah, terima kasih Afdal atas kerjasamanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kelas kita menjadi lebih efektif dan pembelajaran kita itu lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Nanti jika dipanggil namanya itu harap bersuara. Afdal Septiandi, Rival Yuanda, Iswandi, Jamila Tunisa, Sri Wahyulillah, Umul Khairina, Yetrianti, Anissa Emiliza, Nila Nurjana, Amelia, Jamila Khairina, Nela Agustina, Rukiah. Ya baiklah, semuanya hadir pada pembelajaran kita kali ini, dan ibu sangat memberikan apresiasi untuk kelas ini karena kelas ini sudah aktif semuanya untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, untuk kita masuk saja ke materi pembelajaran kita yang sekarang ini. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitunya pada mata pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini ada 3 pembagian yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Di antaranya itu ada kondisi masyarakat pra-Islam,
kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan juga strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, yang pertama kita membahas mengenai kondisi masyarakat pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan tentang kepercayaan yang menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti di antaranya sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang itu adalah seperti Ka'bah, makam Ibrahim, kemudian juga peristiwa kurban. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sebelum masuknya Islam datang ke kota Mekah. Yang mana faktor yang mempengaruhi penyimpangan itu yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan, sehingga mereka menyembah berhala. Kemudian kecenderungan mereka terhadap kepercayaan terhadap nenek moyang mereka dahulunya menyembah berhala, batu-batuan, sehingga cucu-cucunya, anak-anaknya itu juga menyembah berhala dan juga batu-batuan. Kemudian rasa takut menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mencari kekuatan di luar Tuhan. Jadi mereka percaya sekali bahwasanya terhadap berhala dan juga batu-batuan. Kemudian, adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, misalnya minuman khamar, kemudian mabuk, berjudi, kemudian juga merampok, sebagainya, kemudian memperkosa, dan mereka juga memposisikan perempuan sebagai derajat yang terendah, posisi yang terendah. Karena perempuan itu dianggap makhluk yang lemah, yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Kemudian dalam bidang ekonominya, kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga, berdagang. Mereka disebut dengan zaman jahiliyah, bukan bodoh dalam intelektual, tetapi bodoh dalam sikap, akhlak, tingkah laku, itu yang bodoh mereka. Tetapi dalam bidang intelektual, kemudian dalam bidang bagaimana kecakapannya dari manusia pada saat itu sangat pintar sekali, tetapi mereka jahiliyahnya di sikap, tingkah laku, dan juga akhlaknya. Kemudian sebelum Islam datang, itu bangsa Arab itu dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik yang bernama Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, dan memeluk agama Zoroaster. Kemudian serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kemudian kondisi politik Jazirah Arab tersebut dipengaruhi oleh 2 hal juga. Yang pertama ada interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium, dan posisi kedua itu yaitu Persia. Keduanya bersaing antara Yahudi dan juga Zoroaster. Itu ya. Jadi kondisi masyarakat pra-Islam itu, kondisi akhlaknya buruk, kemudian kondisi ekonominya bagus karena mereka pintar dalam bidang intelektual, kemudian juga mengetahui tentang bagaimana bisa menyambung hidup dengan baik, tetapi mereka bodoh dalam bersikap, dalam tingkah lakunya. Kemudian tuh kebiasaan-kebiasaannya, mereka sering mabuk-mabukan, mereka sering berjudi, kemudian mereka sering berzina, merampok, dan menganggap bahwa wanita itu berada di posisi yang rendah. Kemudian sebelum datangnya Islam dipengaruhi oleh 3 kekaisaran politik, 3 kekuatan politik. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya pada saat sebelum masuknya Islam di kota Mekah itu sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kemudian selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu banyak sekali halangan, rintangan. Dan juga Nabi Muhammad berdakwah di Mekah itu masalah-masalah itu menjadi perhatian dan prioritas yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang ketauhidan. Yaitu tantangan dalam berdakwah itu Nabi Muhammad adalah meluruskan akidah masyarakat jahiliyah pada zaman itu, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, itu politeisme namanya,
Itu kepercayaan berbagai Tuhan-Tuhannya banyak, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan, penyembahan bintang, kemudian jin, ruh, dan sebagainya. Banyak sekali Tuhannya pada saat itu. Dan Islam datang membawa ajaran tauhid, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Kemudian kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, itu masalahnya. Nabi Muhammad itu mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakannya itu bertentangan dengan kondisi pada saat itu, sehingga juga begitu sulit Rasulullah memberikan sebuah pengajaran. Namun Rasulullah tetap berjuang untuk menyiarkan ajaran Islam, yaitu mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memberikan kabar tentang hari pembalasan. Rasulullah juga memberikan kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam itu tidak percaya tentang hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari pembalasan. Sampai di antara mereka itu, mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang itu yang sudah hancur itu bisa dibangkitkan, kemudian dihidupkan kembali. Mana mungkin, itu kata orang-orang di Mekah sebelum datangnya Islam. Mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kemudian bisa dihidupkan dan dibangkitkan kembali, katanya. Padahal Islam itu mengajarkan bahwasanya memperingatkan kepada sesama manusia itu penting. Dunia ini hanya sementara, dan akhirat itu adalah hal yang paling kekal, yang abadi selama-lamanya. Dan juga selanjutnya adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah itu sendiri. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, terdapat berbagai tradisi-tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam, yang melanggar tentang etika, melanggar akhlak, melanggar sesuatu hal yang seharusnya pada tempatnya mereka langgar, dan juga mereka melanggar hak asasi manusia, seperti misalnya perjudian, minuman keras, merampok, perzinahan, dan sebagainya yang tidak patut untuk dicontoh. Tidak ada rasa tolong-menolong, tidak ada sikap terpuji. Dan datanglah Rasulullah untuk meluruskan itu semua, kemudian membawa masyarakat jahiliyah pada saat itu untuk menjadi yang lebih baik dan merubah perilaku dari masyarakat jahiliyah tersebut. Kemudian respon masyarakatnya bagaimana? Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad itu, pada awalnya mereka tidak senang karena bertentangan dengan kondisi yang ada di sana. Tidak senang dengan ajakan Rasulullah, terus berusaha mengganggu, kemudian menghalangi, merintangi dakwahnya Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan, pembunuhan. Di antaranya itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Ka'bah bin Aris, Ummu Abais, dan masih banyak lagi. Mereka menerima siksaan yang luar biasa, yang sangat tidak berperi kemanusiaan sekali. Dan misalnya mereka dipukul, kemudian mereka dicambuk, kemudian tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Bilal dijemur di bawah terik matahari dan ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Begitulah menderitanya orang-orang pada saat itu sebelum datangnya Islam. Tetapi karena berkat perjuangan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu orang yang pantang menyerah dan tetap berusaha membawa masyarakat Mekah itu ke jalan yang lebih benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menyiarkan ajaran Islam yang dianutnya, sehingga Rasulullah bisa membawa orang-orang Mekah untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Strateginya ini pembelajaran kita yang ketiga yang kita bahas. Strategi pembelajarannya itu strategi pembelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu apa? Pengajarannya yang seperti apa? Strateginya, Rasulullah yang pertama adalah melakukan dakwah rahasia atau siriyah, dengan dakwah secara rahasia. Kemudian juga berdakwah secara terang-terangan. Kemudian juga hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad itu agar hijrah ke Habsyiyah karena Raja Habsyiyah, Asima An-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Maka mereka hijrah ke Habsyi itu
merupakan strategi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan agama di kota Mekah. Kemudian ada hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang sangat dia cintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Talib, pamannya yang selalu melindungi dan membela dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan. Kemudian ada yang namanya strateginya ada perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian itu bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad itu menemui rombongan haji yang dari Yasrib. Rombongan haji itu ada berjumlah 12 orang dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW disambut baik dengan orang-orang. Dan adapun isi baiatnya itu, yang pertama mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa, bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya tidak akan menyembah apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Mereka menyatakan tidak akan membunuh, dan mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan atau melakukan sebuah kedustaan. Kemudian mungkin hanya sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, Ibu lupa bahwasanya di perjanjian Aqabah ini mereka itu melakukan baiat kepada Nabi, yaitu di salah satu bukit di kota Mekah itu yang namanya adalah Bukit Aqabah. Nanti kalau ada masuk ke dalam ujiannya, mereka itu melakukan baiat itu di Bukit Aqabah. Ya, hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Itu materi kita tentang bab pertama. Kemudian silahkan kepada anak-anak ibu semuanya membaca kembali di rumah materi-materi tentang yang kita bahas tadi. Minggu besok kita akan kuis untuk melihat sejauh mana pemahaman anak ibu semuanya dalam materi ini. Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan nantinya kepada anak ibu. Ibu akan memberikan beberapa opsi kepada anak ibu, itu clue-nya, opsi berupa opsi. Itu hanya satu pertanyaan, tapi ada opsinya di dalamnya. Silakan dijawab nanti. Dan akan ibu jadikan sebagai nilai tambahan bagi Anda yang benar menjawab yang ibu tanyakan nanti. Dan satu lagi, silakan dicatat ya tugas untuk minggu besok. Itu ada 5 buah pertanyaan yang akan ibu berikan. Tolong dikerjakan, itu dikumpulkan minggu besok. Jangan ada yang telat. Bagi yang telat itu nilainya itu ya akan ibu kurangi. Itu konsekuensi bagi anak-anak ibu yang telah mengumpulkan tugasnya, yang telat mengumpulkan tugasnya. Dan peraturan ini kedepannya tetap seperti ini. Ya, silakan dicatat. Soal yang pertama, sebutkan misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. 2. Sebutkan strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah. 3. Jelaskan hambatan yang terjadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. 4. Bagaimana respon orang-orang Mekah terhadap dakwah Nabi. 5. Bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Ya, itu ya. Ada 5 buah soal, silakan dikerjakan. Nanti sebelum ibu masuk, semua tugas harus segera rapi di meja ibu. Jangan ada yang terlambat, karena konsekuensinya nilai akan dikurangi. Itu untuk peraturan selanjutnya pembelajaran dengan ibu. Baik, sekian pembelajaran ibu kali ini. Jika ada yang salah, ibu minta maaf. Sebelumnya, ada nggak yang bertanya tentang materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai misi Nabi Muhammad? Ada yang nggak bertanya? Ada nggak? Ya. Kalau tidak ada, ibu tutup saja. Kalau ada salah, ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita bermanfaat pada siang hari ini. Semoga ilmunya sampai kepada Ananda. Jangan lupa untuk tetap mengulang pembelajaran di rumah, baca-baca lagi, karena minggu depan kita kuis. Ingat, minggu depan kita kuis, dan anak-anak ibu harus segera menyelesaikan apa yang ibu tugaskan tadi. Ya, mungkin hanya sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.